anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Sehat, Bu. Bu. Sehat. Masih semangat? Dan semangat. Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Oke. Masih, Sebelum kita Bu. memulai pelajaran, Ibu mau minta Vera, anak Vera, untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Vera. Baik, Ibu. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Vera yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum Ibu mulai juga, Ibu mau tanya ketua kelas kita, Feby. Feby ada? Ada, Bu. Hadir, Bu. Oke. Siapa yang hari ini tidak hadir, Nak? Yang hari ini tidak hadir, Pak Harahap. Harahap, Bu. Pak Harahap. Kira-kira keterangannya apa? Sakit, izin, atau apa? Harahap sakit perut, Bu. Sakit perut, Bu. Oh, sakit. Semoga cepat sembuh dan bisa melanjutkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, untuk membakar semangat kita, Ibu punya yel-yel. Bisa sama-sama dengarkan? Yel-yelnya seperti ini. Selamat pagi. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian menjawab pagi, 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 semangat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa? Jadi paginya 3 kali, semangatnya 1 kali, luar biasanya 1 kali, yes-nya 3 kali. Bisa? Bisa, Bu. Bu. Ibu pimpin ya, mari kita sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Ibu sudah lihat di sini sudah semakin semangat. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ya Harahap sudah masuk. Harahap terlambat ya Harahap. Tadi sepertinya terlambat, Ibu sudah isi absennya. Sakit ini Harahap. Ya, masuk Harahap silakan. Bisa bergabung langsung. Perutnya ya. Harahap sudah sembuh, Bu. Iya, Ibu langsung ya anak-anak. Masih ingat materi minggu kemarin, kita sama-sama belajar tentang mengidentifikasi informasi tentang teks apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat teks apa? Eksplanasi ya, Bu. Bagus sekali Vera. Teks eksplanasi. Ada yang masih ingat pengertian dari teks eksplanasi? Pengertian dari teks eksplanasi. Saya, Bu. Masih ingat? Iya, Saya, Bu. Aduh, luar Bu, biasa. langsung Harahap, Bu. Silakan, Harahap. Apa itu pengertian dari teks eksplanasi, Nak? Kalau nggak salah, Bu, teks eksplanasi adalah teks tentang peristiwa, Bu. Teks tentang peristiwa. Bagus, Bu. Nak. Yang lain siapa lagi? Vera? Saya, Bu. Iya, Bu. Yuyun ya? Oh ya, Yuyun. Silakan Yuyun. Apa itu teks eksplanasi? Hampir sama kayak jawaban Harahap, Bu. Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang menyajikan tentang fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena budaya, Bu. Terima kasih. Bagus sekali. Anak-anak Ibu masih mengingat materi minggu kemarin tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, fenomena sosial, dan budaya yang terjadi. Yang mana di dalam teks ini ada hubungan yang namanya hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk dengan materi merangkum teks eksplanasi. Sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu akan bagikan layar pada anak-anak. Ibu minta untuk memperhatikan layar yang sudah Ibu bagikan. Bu, izin ke mandi ya, Bu. Iya, silakan, Nak. Sudah bisa dilihat anak-anak? Sudah bisa dilihat di layar monitor kalian? Belum bisa dilihat? Sudah bisa melihat? Belum? Belum bisa ya. Coba. Udah, Bu. Sudah?
Sudah? Sudah, Bu. Bagus. Baik. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang teks eksplanasi. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu melalui metode pembelajaran generatif untuk membentuk kekompakan, kemandirian, tanggung jawab, serta rasa percaya diri siswa diharapkan mampu mengidentifikasi, menyimpulkan, memilih, menyeleksi, meringkas, serta mengevaluasi teks eksplanasi berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah sempat menjelaskan tentang pengertian dari teks eksplanasi. Sekarang anak-anak sudah melihat gambar yang Ibu bagikan di layar? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Kasih judul, Bisa, Bu. Bisa dilihat gambarnya? Sudah ada yang Gambaran Masih judul Bu, masih covernya Ibu. masih covernya? Oh iya. gambaran anak-anak. sekolah. Masih cover. Nggak bisa dilihat ini? Masih cover, Bu. Coba Masih diklik cover. dulu, Ibu klik aja dulu Ibu. Ya, mohon maaf, ini ada gangguan teknis sedikit. Masih cover ya anak-anak ya. Baik. Gambar yang ingin Ibu bagikan itu bisa kalian lihat juga sambil menunggu bisa kalian lihat di LKPD-nya kalian atau buku bahan ajarnya kalian. Bisa? Sudah bisa melihat anak-anak? Sudah, Bu, sudah dibuka. Sudah? Ya. Ya. Di situ ada gambar apa anak-anak? Tanah yang kering, Bu. Tanah yang retak-retak. Tanah yang retak-retak, tanah yang kering. Kira-kira kalau tanah yang retak-retak dan tanah yang kering itu menggambarkan tentang fenomena apa? Alam, Bu. Kekeringan Ibu. Kemarau, Bu. Alam. Kemarau. Kemarau. Benar sekali anak-anak. Hari ini kita akan membahas mendalam mengenai teks fenomena alam tentang bencana kekeringan. Sebelum Ibu masuk ke teksnya bisa kalian lihat di bagian LKPD, bahan ajarnya kalian di halaman 20 ya anak-anak. Silakan buka halaman 20. Sudah? Sudah bisa membuka halaman 20 anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. ya. Di situ kalian sudah melihat teks kekeringan, sudah? Sudah dibaca? Sudah dibaca anak-anak? Sedang. Sudah, baik. Sekarang kita sama-sama menyimak video tentang teks bencana alam kekeringan. Sudah dilihat di layar kalian? Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Lihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kedengaran suaranya anak-anak? Terdengar suaranya? Tidak. Terdengar, Bu. Bagus. Baik. Ibu percepat ya. Kita melihat. Sambil menyimak video anak-anak, bisa mendengar suaranya? Sambil Tidak mendengar, kedengaran. sudah kedengaran? Tidak kedengaran? Tidak kedengaran? Tapi ada Tidak tulisannya. terdengar, Bu. Oke, kalau tidak terdengar, kita menyimak saja videonya. Sambil menyimak, kalian memegang poin dan buku untuk mencatat bagian-bagian penting yang terdapat di dalam bagian yang penting yang terdapat di dalam video yang ditayangkan ya anak-anak. Bisa? Bisa.
Bagian ini dapat berisi logo, nama website, dan menu navigasi yang terdiri atas deretan tautan pembeli. Jika pengunjung memasuki menu tersebut, kita diarahkan menuju baik yang masih dalam ruang lingkup halaman web tersebut. Ini penyebab kekeringan. Ini yang harus dicatat oleh anak-anak ya. Dan itu juga dengan situ slash header ya. Elemen header merupakan tak baru pada HTML. Sama halnya seperti elemen footer. Ya. Elemen header diletakkan pada awal halaman, namun elemen footer diletakkan pada akhir halaman. Tuh. Bisa lain bisa. Baik. Baik anak-anak, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tentang video kekeringan. Selanjutnya, kalian menyebutkan atau menjelaskan apa-apa saja, hal-hal apa saja yang sudah kalian dapat atau informasi apa saja yang kalian dapat dari video yang barusan Ibu tampilkan. Bisa anak-anak? Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa? Ya, Bu. Bisa. Oke, baik. Yang pertama, kira-kira video tadi menayangkan tentang kekeringan. Ada yang tahu pengertian dari kekeringan itu apa? Apa pengertian dari kekeringan tadi yang disampaikan? Ya, Putri, dipersilakan Putri. Kalau yang tadi saya tonton, Bu, dan saya simpulkan kekeringan itu terjadi karena tidak ada air. Disebabkan oleh beberapa hal, misal penggunaan air yang terlalu berlebihan, dan sebagainya. Bagus sekali Putri. Yang lain, apa itu pengertian kekeringan yang tadi disampaikan? Vera, silakan Vera. Iya, Bu. Kekeringan, apa itu kekeringan? Kekeringan ini, Bu, yang saya tangkap dari video tadi, kurangnya air sehingga, Bu, tanaman-tanaman pun gugur, hampir mulai mati, Bu, tanamannya. Benar sekali. Jadi, kekeringan itu bencana alam yang terjadi baik secara alamiah maupun yang dikarenakan karena ulah manusia. Maka dari itu, dari materi hari ini kita diajarkan untuk selalu menjaga lingkungan Sekitar. Bagus sekali. Sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya kekeringan? Apa yang menyebabkan terjadinya kekeringan? Ya, Harahap, silakan. Oh, apa Bu? Mungkin karena penebangan hutan gundul kayak rambut saya, Bu. Penebangan hutan, iya. makanya hutan jadi Iya, Bu. gundul seperti Sarifudin. Iya, kayak rambut saya, Bu. Ya, Bu. Iya, yang lain penyebab kekeringan? Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Kemarau yang berkepanjangan. Lalu ada lagi Saya, Bu. Penggunaan air yang Feby? terlalu berlebihan, Bu. penggunaan air Penggunaan yang air yang berlebihan. Yuyun, Zat kimia. Kekeringan itu selain yang disebutkan oleh Pak Harahap, penggundulan hutan, kekeringan itu juga disebabkan oleh musim kemarau yang panjang, Bu. musim kemarau yang panjang, bagus sekali. Siapa lagi? Uli, Iya, Bu. apa yang menyebabkan kekeringan?
Pencemaran air. Pencemaran air. Bagus sekali anak. Tepuk tangan untuk kita semua, untuk kalian. Tepuk tangan. Jadi di sini ada dampak-dampak penyebab kekeringan. Yang pertama itu musim kemarau yang terlalu lama. Yang kedua, minimnya peresapan air karena sedikitnya pohon. Yang ketiga, kekurangan sumber air. Yang keempat, jauhnya jarak terhadap sumber air. Yang kelima, hanya sedikit tampungan air buatan. Seperti itu ya anak-anak. Dampak dari kekeringan tadi, kira-kira ada 3 dampak. Siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan 3 dampak tersebut dari dampak video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Siapa yang bisa? Ayo, berani unjuk tangan. Ya, Putri. Kalau kekeringan, Bu, itu biasanya banyak pohon-pohon mati. Pohon-pohon mati. Lalu apalagi dampak yang menyebabkan kekeringan bagi makhluk hidup ya, Nak? Nggak bisa mandi, Bu. Tidak bisa mandi. Benar sekali, Asma Yunira. Kira-kira apa lagi dampaknya? Banyak tanaman yang mati, Bu. Banyak tanaman mati. Dari video yang tadi yang ditayangkan, ada 3 dampak. Dampak yang pertama, sumber air bersih berkurang. Yang kedua, banyak tanaman mati. Dan yang ketiga, meningkatnya polusi udara ya anak-anak. Lalu upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekeringan ini? Kira-kira upayanya upaya apa? Siapa yang bisa? Upayanya apa yang Banyak dilakukan? menanam pohon, Bu, itu Banyak pasti. menanam pohon atau reboisasi. Maria, kira-kira upaya apa Maria? Ibu tidak mendengar suara Maria dari tadi. Maria? Ibu pakai air secukupnya, Bu. Pakai air secukupnya. Maria mana ini Maria suaranya? Jangan minta maaf, jangan menebang pohon sembarangan, Bu. Jangan menebang pohon sembarangan. Lalu upaya apa yang akan kita lakukan untuk menanggulangi kekeringan ini? Ibu simpulkan ya anak-anak. Yang pertama itu meningkatnya ketersediaan sumber air, menggunakan air secukupnya. Pemerintah harus mendistribusikan kepada rakyat yang mengalami kekeringan, yang mana pemerintah harus memiliki stok untuk membantu rakyat yang masih mengalami kekurangan air. PDAM itu ya harus dijalankan ya anak-anak. Fungsi kantor PDAM ini dimanfaatkan di sini. Baik anak-anak, tadi itu adalah contoh dari meringkas suatu fenomena alam yang namanya fenomena kekeringan. Di sini Ibu sudah sediakan tugas untuk kita bersama-sama untuk mengerjakan. Tapi sebelum Ibu menyediakan tugas, Ibu ingin memaparkan tentang gagasan umum atau ide pokok. Kira-kira ada berapa jenis gagasan umum atau ide pokok? Anak-anak, ada berapa jenis? Ada berapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada 3, Bu. Tiga Ya, betul. Tadi Harahap. Apa saja Harahap? Ketiga itu Ide pokok deduktif, Bu. deduktif. Apa itu deduktif, Harahap? Gagasan utamanya, Bu, ada di awal paragraf biasanya, Bu. Bagus sekali. Gagasan utamanya berada di awal paragraf. Lalu gagasan yang lain disebut gagasan apa? Gagasan penjelas, Bu. Penjelas. Gagasan penjelas. Ya Penjelas. Uli tadi sudah berteriak induktif, Bu. Ya Uli, apa itu induktif, Uli? Gagasan utamanya ada di akhir paragraf yang berupa kesimpulan, Bu. Bagus sekali. Gagasan utama yang berada di akhir paragraf. Dan yang terakhir, siapa yang bisa? Maria? Ibu belum mendengar suara Maria. Maria? Ada paragraf campuran, Bu. Paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Jadi gagasan utamanya ada di awal dan di akhir paragraf, Bu. Bagus sekali. Gagasan yang mana letak gagasan utamanya ada di bagian awal dan akhir. Itu tadi 3 gagasan pokok yang harus kalian ingat untuk membuat sebuah ringkasan. Karena dalam membuat ringkasan, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah apa anak-anak?
adalah apa? Menemukan gagasan pokok, Bu. Menentukan gagasan pokok. Di sini Ibu punya 4 rumus. Rumus yang namanya 4M. Ada yang tahu rumus 4M dari meringkas? Ada yang tahu? Enggak, Rumus Bu. 4M dari meringkas? Tidak ada yang tahu? Belum tahu, Ada yang Bu. tahu? Belum tahu? Baik. 4M itu ada yang pertama, membaca secara keseluruhan isi teks anak-anak. Lalu yang kedua, menentukan ide apa anak-anak? Ide Pokok, Bu. Lalu yang ketiga anak-anak, meringkas. meringkas. Ringkas. Lalu yang keempat, langkah terakhir, menyimpulkan. Sudah meringkas anak-anak, materi kita meringkas loh. Yang terakhir, setelah kita meringkas, menulis ringkasan, menyunting atau memperbaiki. Memperbaiki. Ini di layar kalian sudah Ibu sajikan 4 langkah untuk meringkas teks eksplanasi, yaitu membaca secara keseluruhan, menentukan atau mencatat gagasan pokok, lalu M yang ketiga menulis ringkasan, lalu M yang keempat yaitu menyunting. Bisa anak-anak? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Baik. Dari Lakukan pengertian ini masih ada yang memiliki pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Karena sudah jelas, sudah Ibu berikan contoh, sudah Ibu paparkan juga apa itu langkah-langkah meringkas dan apa itu meringkas. Di sini sudah ada tugas untuk kalian. Tugas ini silakan kalian buka bahan ajarnya kalian di LKPD di situ. Kita sama-sama mengerjakan. Yang pertama kita menulis ide pokok dari teks eksplanasi. Yang kedua, menulis ringkasan teks eksplanasi yang berpedoman pada 4M tadi. Lalu yang ketiga menyunting ringkasan. Dan yang keempat kita kalian mempresentasikan hasil kerjanya kalian. Sudah? Sebelum lanjut, ada pertanyaan lagi untuk tugas ini? Ada pertanyaan? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas. Di situ sudah Ibu paparkan ya pertanyaannya, mohon dicatat. Sekarang Ibu akan bentuk kelompok. Kelompok pertama ada Fatma dan Yuyun. Kelompok kedua ada Febi dan Ria. Kelompok ketiga ada Uli dan Asma Yunira. Kelompok keempat ada Vera, Putri, dan Harahap. Ya, ini kelompok kalian. Silakan berdiskusi secara kelompok. Lalu yang harus kalian kerjakan adalah kita akan meringkas teks yang namanya teks tarian caci. Kalau teks tarian caci kira-kira itu berhubungan dengan fenomena apa anak-anak? Budaya, Bu. Ibu. Budaya, Bu. Benar sekali. Di sini Ibu akan memperkenalkan kepada kalian tentang salah satu budaya dari Nusa Tenggara Timur. Ada yaitu tarian caci. Di sini Ibu akan membagikan kartu kata kunci pada setiap kelompok. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah mendapatkan semua kartu kata kunci anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Sekarang dari kartu kata kunci itu ada paragraf, lalu ada gambar. Silakan kalian tentukan ide pokok. Setelah ini, Bu beri waktu 5 menit, kalian mempresentasikan hasil kerjanya kalian. Bisa anak-anak? Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bagus sekali. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit, dipersilahkan. Tolong ya anak-anak, kerjasamanya dijalin. Lalu keaktifannya, memberikan pendapat, karena nilainya akan Ibu beri. Di sini bukan hanya nilai kelompok, tetapi juga nilai individu. Sah. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Waktunya sudah selesai. Baik. Sudah. Untuk Kami sudah. kesempatan pertama, Ibu minta kelompok 1, Fatma dan Yuyun, mempresentasikan ide pokok yang didapat dari paragraf kata kunci yang pertama. Silakan. Baik, Bu. Paragraf 1 itu setelah kami mengidentifikasi kata kuncinya, ide pokoknya adalah tari caca adalah tari Caci, anak.
Oh, tari caci. Caci. Maaf, Bu. Saya salah baca. Tari caci adalah tari perang sekaligus permainan rakyat antara sepasang penari laki-laki yang bertarung dengan cambuk dan perisai di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Paragraf 1 ini menjelaskan tentang apa itu tarian caci, Bu? Mendefinisikan tentang tarian Bagus caci. sekali. Bagus sekali. Jadi di paragraf pertama itu ada yang menggambarkan tentang apa, Yuyun? Tentang tarian caci, Bu. Dari mana asalnya? Dari Manggarai Timur, Bu. Nusa Tenggara Timur. Timur. Manggarai ya, bukan Manggarai Timur, tapi Manggarai. Yang kedua, Iya, Bu. Ibu minta Feby. Ya, Feby, silakan presentasi apa yang kalian temukan. Bu, belum Di selesai. paragraf kedua. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Mohon segera diselesaikan ya, Nak, karena waktu adalah uang. Waktu itu berharga, Nak. Jangan disia-siakan. Sarifudin, mungkin bisa? Bisa sudah menemukan paragraf kedua, Nak? Belum, Bu. Ayo harap. Belum? Siapa yang sudah bisa? Putri? Mungkin Putri sudah? Kelompoknya Putri, Vera? Bisa, Bu. Ya, silakan Putri. Nah, untuk di paragraf 2 itu ide pokoknya caci dimainkan 2 orang laki-laki, 1 lawan 1, tetapi memukul dilakukan secara bergantian. Paragraf 3, siapa yang mau? Bagus sekali Putri. Paragraf 3, siapa yang mau? Saya, Uli. Bu. Oh iya, Yuyun. Sudah, ya Yuyun. Silakan Yuyun. Bila pukulan lawan dapat ditangkis, maka pecutan tidak akan mengenai badan. Kalau pecutan tidak dapat ditangkis, pemain akan menderita luka, Bu. Bagus sekali. Itu ide pokok yang ditemukan di paragraf ketiga. Paragraf 4, siapa mau? Paragraf keempat? Iya, Sailin, silakan. Harin. Paragraf keempat, Bu, itu menjelaskan mengenai dalam melakukan tarian caci tidak boleh menyerang pada bagian tubuh dan pinggang ke bawah. Tidak boleh menyerang bagian tubuh dari pinggang ke bawah ya, Anak ya. Itu Ya, Bu. ide pokok yang didapat dari paragraf 4. Paragraf 5, bagus sekali, Sarlin. Paragraf kelima, siapa mau? Saya, Bu. Ya, Uli, silakan Uli. Ide pokoknya, Bu, pertarungan berlangsung dengan diiringi bunyi pukulan gendang dan gong serta nyanyian linggo dan dere pada pendukung, Bu. Bagus sekali Uli, tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi? Yang terakhir? Bu, Feby, lagi ya, 3 Feby. menit. Ya, Lagi bagus. 3 menit. Baik anak-anak, tadi itu ide pokok yang sudah disampaikan dari setiap paragraf yang ditemukan. Ibu rasa kalian sudah bisa menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Maka dari itu, Ibu akan menyimpulkan, kita akan sama-sama menyimpulkan dari hasil yang sudah kalian kerjakan tadi. Ibu lihat di sini sudah ada yang mengumpulkan hasil simpulannya dari teks tarian caci, yaitu ini dia. Tarian caci adalah tarian perang sekaligus tarian permainan rakyat dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Pertarungan berlangsung dengan diiringi bunyi dan gendang. Tarian caci ini dilakukan di dalam area tarian. Tarian ini adalah menciptakan rasa persaudaraan, bukan menunjukkan gambaran kekerasannya anak-anak. Itu adalah simpulan singkat, ringkasan singkat dari teks tarian caci. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu mau menanyakan kembali, kesimpulan apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini anak-anak? Simpulannya, siapa yang bisa? Ya, Putri. Saya, Bu. Ya, Putri. Putri sudah mengangkat tangannya. Baik, Bu. Ya, Putri, persilakan. Dari pembelajaran hari ini saya menemukan hal baru untuk meringkas sebuah teks eksplanasi itu dilakukan dengan 4M. Membaca, menulis, meringkas, dan menyunting. Bagus sekali Putri. Ada lagi yang lain? Uli? Ya, Uli? Ya, Bu. Cara meringkas selanjutnya, Bu, ada bisa kita melihat ide pokok, Bu. Itu ada tadi deduktif, induktif, dan campuran tadi, Bu.
Bagus sekali. Baik anak-anak, hari ini kalian luar biasa, kalian hebat. Kita sudah mengakhiri pembelajaran menyunting teks eksplanasi, meringkas teks eksplanasi dengan baik. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan minta kalian untuk meringkas teks fenomena alam yang terjadi, yaitu hujan yang sering terjadi di daerah kita. Silakan kalian ringkas dan kalian kumpulkan untuk nilai individu. Untuk hari ini kalian begitu luar biasa dan hebat. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta Sarlin untuk menutup dengan doa. Ya, baik Bu. Mari teman-teman kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Sarlin. Untuk menutup lagi, biar tambah semangat, setelah ini kalian istirahat, kita salam dulu. Salam yang tadi sudah Ibu ajarkan. Selamat siang. Siang. Semangat. Luar biasa. Hebat. Yes. Istirahat anak-anak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yo. Sehat-sehat Bu. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Baik, Ibu sekalian, ini Bu Yohana ya? Bu Yohana tadi ya. Sudah mulai balik. Tapi kok malu kembali? Evaluasi kenapa enggak? Belum dibuat juga itu? Lupa. Ya Bu. Evaluasi. Gugup Bu tadi waktunya. Karena kan harus mempresentasikan Bu, waktunya tidak cukup tadi. Evaluasinya hanya saya bilang kalian semua luar biasa, hebat, itu saja Bu. Maksudnya penilaian kan harus ada Bu di tiap hari. Iya Bu. Ya Bu. Pembelajaran. Seringkali itu yang ketinggalan buat ibu-ibu semua ini. Iya Bu. Iya. Maka coba pakai apa? Pakai apa namanya itu? Pakai alarm. Ini sudah Bu, karena waktunya tadi saya lihat sudah lewat, makanya saya langsung memutuskan untuk lupa Bu, sampai saking gugupnya Bu, maaf Bu. Tidak apa-apa sih, saya ingatkan aja. Ya Bu, terima kasih Bu, memang tadi saya lupa untuk evaluasi. Ini kan masih teaching ya, nanti berikutnya ya harus benar-benar kalau ketika melaksanakan kegiatan PPL ya. Oke, dari saya itu saja. Kira mungkin Pak Sarifudin akan menambahkan tadi. Ya, baik Bu Lisna, terima kasih. Bu Yohana semangatnya luar biasa. Ya kan? Pak, hujan di sini Pak, hujan. Nanti ketika tetap muka, jangan sampai lupa evaluasinya. Ya, siap Pak. Oke. Nah, kemudian tadi ada beberapa sedikit ya ini ya. Ketika tadi Ibu menyampaikan materi, tadi ada ya apa deduktif, induktif. Saya mau nanya untuk Bu Yohana, Ibu yakin kira-kira muridnya udah ngerti itu, menemukan mana deduktif, induktif itu? Apakah sebelumnya sudah materi itu, Bu? Ada Pak, kalau sebelumnya mungkin di materi-materi teks eksposisi, materi-materi teks menemukan ide pokok Pak, biasanya ada ini maksud saya, apakah materi sebelumnya itu Ibu ada mengupas tentang itu sampai ya, jadi maksud saya materi sebelumnya itu yang ada kaitannya ya, tentu saja bukan pada materi yang lain. Misalnya kan kita selalu bicara ketika keterampilan kan sebelumnya sudah ada Pak, ada pada struktur gitu ya, ada pada kebahasaan. Nah, jadi gini, tidak cukup hanya deduktif. Nah, ini nanti kita kembali lagi ke zaman konvensional. Deduktif adalah, induktif adalah, campuran adalah. Sementara ini kan Ibu kan harus meringkas ini. Nah,
Jadi harus sampai kepada yang mana itu deduktif itu. Ini loh contoh teksnya ini gitu. Nah, ini contoh teksnya. Nah, inilah deduktifnya itu. Karena ibu akan meringkas. Jadi yang mana yang diambil dalam satu paragraf itu? Kalau secara deduktif misalnya, yang mana itu yang mau kita ambil sebagai kunci untuk ringkasannya? Kan intinya begini ya. Ada 10 paragraf misalnya, ada 10 paragraf, berarti akan ada 10 poin ringkasan berdasarkan gagasan utamanya gitu ya. Ini menemukan gagasan utamanya bagaimana caranya gitu. Apa ya, karena tadi kan saya tanya dulu bu muridnya yang lain ini. Udah bisa nggak menemukan tadi? Dapat nggak caranya menemukan gagasan utama itu? Dapat kira-kira Bu Sarlin tadi dapat kira-kira? Masih definisi ya Bu Sarlin kan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih definisi ya. Nah, ini kata-kata muridnya nih Bu Yohana. Jadi harus diperlihatkan ya, ini loh teksnya, ini loh yang dikatakan deduktif itu di awal itu, dan inilah yang kalian ambil nanti sebagai kunci ringkasannya. Loh ini loh yang kalau induktif, ini yang namanya campuran. Nah, jadi kita tidak cukup hanya, walaupun mungkin Bu Yohana 2 arah ya, bertanya jawab kepada murid tadi ya, menurut kamu bagaimana, menurut kamu bagaimana gitu. Tapi kan untung muridnya nggak nanya ya, yang mana itu Bu contoh teksnya Bu? Wah, bisa gawat tuh Bu Yohana karena nggak ada persiapannya, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian, jadi gitu ya. Jadi harus sampai nanti begini. Ketika misalnya Bu Yohana menampilkan 10 paragraf, misalnya 10 paragraf, lalu terus menjadi 10 poin dari gagasan utama. Lalu bagaimana menyatukan poin-poin itu menjadi satu paragraf lagi? Jadi 10 paragraf menjadi 10 poin, yang 10 poin itu menjadi satu paragraf lagi gitu. Kan itu intinya namanya ringkasan itu. Ya, jadi bukan hanya poin-poinnya saja. Nah, kemudian tadi, ya gitu ya Bu Yohana ya, yang lain juga seperti itu ya. Kita kalau bisa Ibu Bapak, yang namanya definisi itu tidak usah disajikan dulu lah, ya. Boleh nanti di belakang penegasannya. Bila perlu Ibu buka dulu sebuah paragraf, lalu dikupas yang mana gagasannya ini. Jangan dulu cerita induktif. Nah, dapat nanti ini gagasannya. Nah, di mana letaknya? Di awal. Nah, di awal ya. Nah, kalau gagasannya di awal anak-anak Ibu, itu namanya deduktif. Nah, gitu ya. Jadi, jangan langsung dengan definisi dulu. Sama dengan karya sastra dulu yang saya katakan dulu ya. Bapak katakan dulu tentang cerpen misalnya. Penokohan itu apa? Tema adalah. Jangan dulu itu. Jangan dulu tema adalah. Penokohan adalah. Latar adalah. Tapi coba dulu ajak anak-anak itu membongkar dulu cerpen itu. Baru kita nanti lihat, oh rupanya ini tokohnya. Nah inilah penokohan. Oh ini tempat kejadiannya. Oh itulah latar. Seperti itu ya. Nah kemudian tadi saya melihat ada di PPT-nya Bu Yohana, meringkas apa? Meringkas apa tadi Bu Yohana? Meringkas apa tadi itu ya? Teks tarian caci, Pak. Nah tadi ada saya catat meringkas. Bentar ya, ini dia nih saya catat tadi. Meringkas fenomena kekeringan ya. Iya, Pak. Fenomena kekeringan. Bisa diringkas fenomena kekeringan, Bu Yohana. Waalaikumsalam Ya, Pak. Maaf. Nah, buatlah teksnya. Jangan yang fenomena kekeringannya yang Bu ringkas. Selamat siang, Pak. Jadi kekeringan itu bisa diringkas. Ya. Meringkas teks fenomena kekeringan. Maaf Pak, teksnya tadi sudah ada di LKPD yang saya bagikan tadi, saya bilang anak-anak Di baca. PPT Ibu itu, Oh iya, di PPT. judulnya itu nggak ada Iya, Pak. teksnya. Maaf Pak. Jadi meringkas Oh iya, fenomena Pak, maaf, kekeringan Pak. yang saya baca ya. Iya Pak, benar Pak. Ya, Terima kasih Pak. Oke, baik ya. Tapi di luar itu sekali lagi juga sudah mengalami kemajuan ya. Jadi Ibu Bapak sudah beberapa yang kita lihat melewati teaching ya. Saya melihat bahwa nah ini dia yang pembelajaran itu yang saya katakan
kami senang dengan Bu Lisna, Ibu Bapak tidak lagi mengatakan ini adalah, tapi sudah ada komunikasi dua arah dengan muridnya. Nah itu ya, dan ini Bapak Ibu jangan hanya di ruangan ini ya, di kelas sudah mulai harus seperti itu. Harus sabar, ya, harus sabar, jangan merasa tidak sabar ketika lama kali pun ini nanti mereka nggak mengerti, nanti nggak tahu, nggak apa-apa, sabar saja. Karena yang mau kita lihat adalah proses mereka itu berpikirnya itu. Jadi jangan Ibu langsung berikan definisi, biar mereka berpikir dulu. Nah itu yang dikatakan host. Walaupun belum tercapai pada pertemuan hari itu, nggak apa-apa. Tapi mereka sudah berpikir kritis, itu lebih berharga daripada materi itu sendiri gitu ya. Baik, Bu Yohana terima kasih sudah bagus. Terima kasih ya. banyak Pak untuk masukannya.